Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun materi dalam video saya ini yaitu tentang PPH pasal 26. Video saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dan selamat menyaksikan. Seorang individu yang mengoperasikan perusahaannya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Kantor pusat dari perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia, serta masa tinggal di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Kedua adalah seorang individu yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Umumnya pada kategori ini adalah para karyawan ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Untuk masa tinggalnya juga selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Selanjutnya, tarif dan objek PPH pasal 26. Tarif final 20% dari pendapatan bruto. Objek pajak yang dikenai pemotongan sebesar 20% dari jumlah pendapatan bruto yang pertama, keuntungan perusahaan berupa dividen, kedua, bunga dalam hal ini premium, diskonto, insentif atas jaminan prabayar pinjaman. Yang kedua, biaya sewa, royalti dan pendapatan dari penggunaan aset. Selanjutnya, insentif berasal dari pembayaran atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya, hadiah dan penghargaan baik dari instansi negara maupun swasta. Selanjutnya, dana pensiun dan pembayaran berkala. Kemudian, premi swap serta transaksi lindung dalam investasi berupa saham, obligasi, suku, serta valuta asing. Yang kedua, tarif final 20% dari pendapatan neto. Jadi, objek pajak yang dikenai kebijakan ini yang pertama adalah laba bersih dari penjualan aset yang ada di Indonesia. Yang kedua, laba bersih dari premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan langsung atau melalui agen pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang terakhir itu adalah laba bersih dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan di negara memberi perlindungan pajak. Selanjutnya, tarif final 20% dengan persyaratan. Jadi, adapun memperlakukan tarif PPH 26 sebesar 20%, ini dipotong dari penghasilan bersih. Setelah itu dikenai dengan pajak, artinya penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap akan dikenai tarif PPH pasal 26. Tarif ini juga berlaku dalam suatu bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memberikan 2 contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama, Warung Bubur Indonesia memiliki perwakilan di Malaysia. Perusahaan tersebut mengasuransikan setiap outlet miliknya, berupa bangunan dan tanah ke perusahaan asuransi Jigalip Insurance di Singapura dengan membayar premi sebesar 5 miliar pada tahun 2020. Pertanyaannya, berapakah nominal yang harus dibayarkan oleh PT Warung Bubur? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui peraturan tentang nilai premi untuk perusahaan yang berada di luar Indonesia, yaitu dikenakan biaya sebesar 50%. Nah, nilai ini diperoleh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 624/04/1994 pada tahun 1994. Kemudian, besaran premi tersebut akan dikenai tarif sebesar 20%. Nah, nilai premi PT Warung Bubur sama dengan 50% dikali 5 miliar sama dengan 2,5 miliar. Jadi, jumlah PPH pasal 26 yang harus dibayarkan adalah 20% dikali 2,5 miliar. Menjadi 500 juta. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua. Patrick adalah warga negara Nigeria yang tinggal selama 3 bulan. Saat ini, ia bekerja di PT Warawiri sebagai financial advisor. Bulan ini gaji Patrick sebesar 1.600 US dollar. Jadi kurs US dollar pada bulan ini sekitar 14.711.
Jadi pertanyaannya itu, hitung nominal pajak penghasilan pasal 26 yang harus dibayarkan oleh Patrick. Dalam menjawab soal ini, kita harus menyamakan satuan mata uang yang kita gunakan. Seperti yang tadi, bahwa 1 US dollar sama dengan 14.711. Jadi, pembayaran PPh menggunakan mata uang rupiah, maka gaji Patrick itu harus diubah menjadi ke uang rupiah, kemudian baru dikenakan tarif sebesar 20%. Jadi, gaji Patrick dalam rupiah itu 1.600 US dollar dikali 14.711 sama dengan 23.537.600. Maka besaran PPh pasal 26 yang harus dibayarkan adalah 20% dikali 23.537.600. Maka hasilnya yaitu sekitar 4.707.530.000. Jadi PPh yang harus dibayarkan untuk PPh pasal 26 sebesar 4.707.530.000. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini, yaitu tentang PPh pasal 26. Saya ucapkan terima kasih.